Yang akan ingat kita sama-sama memperbaiki sholat. Allah perbaiki sholat saya sampai satu waktu saya juga bisa diskusi dengan Ustadz di sana. Kami membahas persoalan mujizat Nabi Muhammad SAW. Saya bilang, Ustadz, kenapa selalu ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah? Contohnya, betul ya? Setiap masjid ada Allah, ada Muhammad. Muhammad itu tidak pantas dengan Rasulnya Allah. Saya bilang, Ustaz, saya cuma senyum. Dia tidak marah. Dia bilang apa? Coba jelaskan sama saya apa yang kau pahami. Ustaz, yang pantas dari Rasul Allah itu bukan Muhammad, tapi Isa. Kok bisa? Mujizatnya paling banyak itu Nabi Isa, Ustaz. Yang buta atas izin Allah dipegang bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, lumpuh bisa berjalan, mati bisa hidup kembali. Harusnya yang disandingkan itu bukan nama Muhammad, Isa. Nabi Isa itu tidak mati, Ustaz. Diangkat sama Allah di surganya Allah sekarang, belum mati. Nanti dia mati kapan? Ketika Dajjal ada, Allah akan memberikan peran atau tugas kepada Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, diturunkan. Tapi Muhammad itu kan mati, Ustaz, saya cuma senyum. Dia tidak bantah saya, dia tidak mendebat saya, dia cuma ngambil satu buku, Pak. Dia ambilkan saya Al-Quran. Dia tanya saya begini, Mas Jeffrey masuk Islam sampai sekarang 2017 dan 2013 sudah pernah baca Quran belum? Belum pernah, Ustaz. Ini saya kasih Quran terjemahan, silakan dibaca. 1 minggu kemudian ketemu saya kembali lagi, jelaskan apa yang Mas Jeffrey sudah baca di Quran. Baik, Ustaz. Saya pulang, saya baca. Saya baca itu. Saya baca begini caranya, Ustaz. Saya baca buku. Jadi yang terbaca mulai dari juz 30 surah An-Nas yang paling belakang. Saya baca ayat ke atas An-Nas. Baca balik lagi. Saya baca. Kok surat ada surat sapi betina lagi? Apa namanya, Bu? Al-Baqarah. Masya Allah. Saya baca. Kok surat ada sapinya, sapi betina? Saya baca lagi keluarga ini. Tapi kok ada di sini? Luqman. Baca semua. Luar biasa kisah-kisahnya. 1 minggu berlalu, saya kembalikan. Sudah selesai saya baca. Oke, Mas Yusuf. Apa yang Mas Yusuf dapat setelah membaca Al-Quran? Saya dapat kisahnya Nabi Musa. Saya dapat kisahnya ini. Datang pertolongan Allah kalau ada orang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, kita sudah bertakbir, tahmid, bertasbih. Apa lagi Mas Yusuf? Banyak saya dapat. Oke, kalau begitu Al-Qurannya diambil, disimpan di lemari. Hasilnya senyum. Ustaz, belum dijawab saya punya pertanyaan. Apa mujizatnya Nabi Muhammad? Kok dia spesial sekali? Coba jelaskan saya. Belum terjawab. Apa dia bilang? Mas, yang kamu pegang, yang kamu baca selama 1 minggu itu, itulah mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Apa mujizatnya? Al-Quranul Karim. Isinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Perintah pertama apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surah Al-Qalam. Di situ disuruh membaca. Dan itulah yang dikerjakan Ustaz saya, disuruh baca Quran. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan petunjuk. Selesai sampai situ belum? Dia tanya balik saya, Mas, coba jelaskan ke saya. Jawab pertanyaan saya. Ada nggak mujizat-mujizat Nabi Isa yang kamu sampaikan minggu lalu sekarang masih kejadian? Orang mati bisa hidup kembali. Ada Pak di sini? Oh, nggak ada ya? Saya kira ada. Orang mati dipegang bisa hidup kembali. Tidak ada.
Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita umatnya bisa pegang, bisa baca, bisa diamalkan. Kan pertanyaannya cuma apa? Kita umatnya ini mau baca tidak? Mau tadabbur Quran tidak? Mau belajar Al-Quran tidak? Untuk membaca dengan tartil, makhorijul hurufnya seperti apa? Mau nggak kita belajar? Mau nggak kita ngamalin isi Quran? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita sudah dikasih SOP, kan? Istilah SOP. Aturan perusahaannya jelas. Yang bikin aturan ini Allah. Kalau Allah bikin aturan, sudah komplit dengan buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Akhirnya apa? Begitu sudah seperti itu, saya bersyahadat kembali Pak 2017. Saya syahadat kembali di Kabupaten Tontoli bersama Ustaz Sobi. Selesai syahadat, nggak dapat amplop, nggak dapat ikrar, nggak dapat salib. Dapatnya langsung disuruh ke tempat wudhu, diajarin wudhu. Selesai diajar wudhu, diajarin sholat. Jadi setiap sholat saya, setiap wudhu, setiap sholat saya transfer pahalanya ke sana. Enak loh dia. Tidur-tidur di rumah di toli-toli, saya keliling sama dakwah, sholat sunnah, sholat fardu, dia dapat transferan pahala. Betul ya Pak Ji? Enak, Islam itu enak. Masya Allah. 2018 saya menikah di Kota Palu, saya menikah di situ. Di tahun yang sama, 1 bulan setelah saya menikah, saya nikah di bulan Agustus, bulan 8. Di 1 bulan kemudian bencana alam di Kota Palu. Rumah saya dekat sama yang tanahnya jalan Pak. Kalau dilihat di Facebook ada yang tanah jalan itu rumah saya dekat dari situ. Likuifaksi namanya, dekat dari situ. Banyak saya dapat pelajaran. Allah uji saya 2018, setahun kemudian, tidak sampai setahun sih, bulan April 2019 saya mendirikan yayasan namanya Yayasan Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Tujuannya untuk apa? Mencegah pendangkalan akidah dari organisasi-organisasi di luar Islam yang standby di situ, masih standby di Palu pada waktu itu. Alhamdulillah 2020 saya dapat amanah ketemu sama tim Badan Wakaf Al-Quran. Saya membantu mereka untuk mendistribusikan Al-Quran. Kami juga menerima bantuan Al-Quran juga untuk apa? Untuk santri-santri binaan kami, Mu'alaf Center. Jadi selain mencegah pendangkalan akidah, yang kedua itu kami juga ajak ibu-ibunya buat ngaji Iqra dulu, ngaji Iqra. Korban-korban likuifaksi itu kan rumahnya hilang Pak, dimakan tanah, habis dibikinkan rumah hunian sementara atau huntara. Nah di huntara itulah saya bergerilya, ajakin ibu-ibu, ayo siapa yang mau ikut ngaji, ayo belajar. Yuk kita ngaji, ada ustazahnya kami siapkan. Nanti ibu sama ustazah, yuk kita belajar. Antusiasnya kecil antusiasnya mau belajar Quran. Cuma 5 orang. Tapi saya nggak sedih Pak, saya nggak sedih Pak Kiai. Berarti cuma Allah pilih 5 orang dari banyaknya orang. Sekarang berapa santri saya? Lebih 90 Bu, ibu-ibu binaan saya. Kita bukan kejar jumlah. Alhamdulillah akhirnya ngaji. Kita belajar apa? Sholat sama-sama. Kita ngajarin sama-sama sholat. Bedah kitab, ya, kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah, Pak Yai. Mazhab Syafi'i gimana, tata cara sholat, wudunya gimana, niatnya gimana. Belajarin sama Ustaz. Belajar, saya juga belajar. Alhamdulillah. 2020 ketemu BWA, 2021 bikin TPQ untuk Mu'alaf Center. Dijupor juga sama BWA. Al-Qurannya dibantu sama BWA gratis. Nah, tujuannya saya kesini selain berbagi cerita kisah spiritual saya, perjalanan keimanan saya mengajak ibu-ibu juga, bapak-bapak juga untuk apa? Kita sama-sama ambil peran untuk wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Ini program bukan untuk BWA, program bukan untuk Mu'alaf Center. Program ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri.